Assalamualaikum. Ya, kita ketemu lagi ya. Kita ngaji bareng lagi. Sekarang lagi di rumah cucu nih. Hmm. Mari kita ikuti pengajian ini dengan seksama ya. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji kali ini kita akan membahas bagaimana proses keimanan yang terjadi pada seorang manusia. Apakah keimanan itu diturunkan secara genetik atau dalam arti kata keturunan dari seorang manusia? Ya, misalnya kita orang beriman, lalu anak kita pasti menjadi orang beriman juga. Atau proses terjadinya keimanan pada seseorang itu terjadi secara tiba-tiba. Yang tadinya tidak beriman, ya, tiba-tiba dia menjadi orang yang beriman. Atau orang beriman itu harus dipaksakan agar dia beriman. Ya, jadi untuk beriman itu apakah perlu ada proses intimidasi, ancaman, tekanan, atau paksaan supaya orang menjadi beriman? Atau karena dia dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga tumbuhlah iman di dalam dirinya. Bagaimana sebetulnya terjadi sebuah proses keimanan di dalam diri manusia? Marilah kita membahas soal proses keimanan ini. Mari kita baca bersama surat Yunus ayat 99. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Di sini Tuhan menanyakan kepada kita, ya, atau memberikan informasi kepada kita. Seandainya Tuhan itu menghendaki, mau memaksa orang beriman untuk beriman, maka bisa saja. Namun ternyata tidak begitu proses beriman. Tidak ada paksaan dalam beriman. Oleh karenanya, maka kita lihat ayat selanjutnya, ya, yaitu ayat 100-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Di sini Allah menjelaskan bahwa untuk dapat beriman harus ada izin dari Allah.
dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Artinya di sini bahwa seseorang yang beriman itu harus paham betul, harus mengerti betul apa yang diimani, ya, sehingga bisa terjadi proses keimanan pada dirinya. Selanjutnya ayat 101, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi untuk beriman harus memperhatikan tanda-tanda di langit, tanda-tanda kebesaran Allah yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Nah, disinilah terjadi bahwa keimanan itu harus didahului dengan suatu proses pembelajaran, ya, pembelajaran untuk beriman, ya, jelas. Jadi proses beriman adalah melalui pembelajaran. Jadi di sini jelas bahwa keimanan tidak diturunkan secara genetik, tidak diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi secara otomatis atau secara otomatis. Ya. Jadi orang yang beriman belum tentu anaknya bisa beriman juga kalau tidak ada izin Allah. Dan jelas ayat itu juga menyampaikan bahwa beriman itu tidak bisa secara tiba-tiba karena ada proses pembelajaran, proses dalam akal manusia, ya, dalam akal sehatnya. Jadi butuh waktu untuk beriman, ya, tidak bisa tiba-tiba bim salah bim. Lalu keimanan juga tidak dapat dipaksakan, tidak bisa dilakukan melalui intimidasi, ya, karena keimanan itu memang butuh proses di dalam diri manusia, yaitu melalui akalnya. Dengan akal itulah keimanan bisa tumbuh di dalam dirinya, ya, dengan akal itu. Atau iman itu tumbuh tidak bisa juga karena dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi orang yang lingkungannya beriman, dia bisa otomatis beriman? Tidak juga. Sekali lagi, karena apa? Karena adanya proses pembelajaran. Nah, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, di sini jelas bahwa keimanan membutuhkan proses dari akal sehat. Mari kita lanjutkan ke surat Ar-Ra'd ayat 19. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Di sini dijelaskan, Allah menekankan bahwa akal sehat itu untuk mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Surat Az-Zumar ayat 9, ya. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat
dan mengharapkan rahmat Tuhannya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Demikian juga lanjutan daripada ayat itu, ya. Az-Zumar ayat 21. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkan tanaman, tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Jadi Allah telah menurunkan air dari langit dan menumbuhkan, dan apakah itu tidak mau menjadikan pemikiran bagi kita? Selanjutnya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihat kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di sini ditekankan lagi oleh Allah bahwa hanya orang-orang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Contoh proses keimanan disampaikan oleh Al-Quran di surat Al-An'am ayat 74 sampai 79, yaitu contoh proses keimanan yang terjadi pada diri seorang Nabi Ibrahim. Di sini jelas Allah telah menggambarkan bagaimana proses keimanan terjadi sehingga kita bisa mengambil suri tauladan, sehingga kita bisa mencontoh langsung kepada kepribadian Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Di sini jelas bahwa ayah seorang Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala, pembuat berhala, bahkan juga sebagai pemimpin agamanya daripada kaumnya saat itu. Namun Nabi Ibrahim tidak dipengaruhi oleh ayahnya, tidak diturunkan sifat itu kepada Nabi Ibrahim. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Di sini Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, Jadi Nabi Ibrahim ini mempelajari kekuasaan Allah yang berada di langit dan di bumi. Nabi Ibrahim mempelajarinya sehingga dia menjadi orang yang meyakini atau beriman. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Di sini Allah memperlihatkan bahwa ada proses yang terjadi di dalam diri Nabi Ibrahim ketika melihat tanda-tanda kebesarannya, yaitu berupa bintang yang ada di malam hari, yang terbit di malam hari, yang dapat dicapai oleh matanya, oleh pengamatannya. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Jadi di dalam diri Ibrahim terjadi suatu proses pembelajaran.
apabila bulan itu lenyap dari pandangannya, maka dia tidak mendapatkan petunjuk lagi. Sedangkan di dalam akal sehatnya, Ibrahim berpikir bahwa Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada dirinya, maka bulan itu bukanlah Tuhannya. Berikutnya, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Proses dalam diri Nabi Ibrahim terus terjadi. Ya, ketika dia melihat bintang, melihat bulan, bahkan ketika dia melihat matahari. Proses itu terjadi sedemikian rupa di dalam dirinya melalui akal sehatnya dan kesadarannya. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Akhirnya terbitlah suatu pernyataan di dalam dirinya setelah memperoleh pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Nah, inilah proses yang sangat-sangat dramatis di dalam diri Nabi Ibrahim, ya, yang bisa kita contoh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa proses keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah proses keturunan dari bapaknya, atau proses yang tiba-tiba terjadi, atau proses karena dipaksa oleh orang lain, oleh kaumnya, dan bukanlah proses yang dipengaruhi oleh lingkungannya atau kaumnya. Proses keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah proses yang mempergunakan akal sehat dan dengan penuh kesadaran, bukan suatu proses yang tiba-tiba terjadi, namun adalah suatu proses yang membutuhkan waktu, membutuhkan masa di dalam dirinya. Nah, proses inilah yang seyogianya juga kita miliki, atau proses inilah yang seyogianya juga harus kita alami, ya, bahwa keimanan kita terjadi karena akal sehat kita, bukan karena mengikuti, ya, hal-hal yang tidak kita ketahui. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan beragama dengan keikhlasan, ya, dengan terjadinya proses kesadaran dan mempergunakan akal sehat, ya, maka Nabi Ibrahim menjadi manusia yang beriman, ya, dan bisa menjadi masterpiece sekaligus prototipe manusia yang beriman. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang telah memberikan akal sehat kepada manusia, ya, kepada makhluknya yang bernama manusia, untuk dipergunakannya dalam mengenal Tuhannya, ya, dalam menjadikan iman di dalam dirinya. Karena itu, Tuhan memerintahkan kita untuk mengikuti cara Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beriman.
beberapa informasi dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kita manusia diperintahkan untuk mengikuti cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya di surat Al-Imran ayat 95. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Dengan mempergunakan akal sehatnya, dengan mempergunakan kesadarannya, maka Nabi Ibrahim beragama dengan tidak musyrik, jadi menyembah hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Di surat An-Nahl ayat 123, ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Nah, Allah pun ternyata secara gamblang memerintahkan hambanya, kita semua termasuk Nabi Muhammad, untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi kenapa disebut sebagai agama yang lurus? Karena mempergunakan akal, proses di akal dan proses kesadarannya dalam menentukan Tuhannya. Di surat Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Nah, di awal surat ini juga ada perintah dari Allah kepada kita semua untuk mengikuti agama nenek moyang kita, agama Nabi Ibrahim. Dan mengikuti agama Nabi Ibrahim tidak mudah. Makanya Allah menyebutnya sebagai jihad yang benar-benar. Jadi mengikuti agama Ibrahim adalah jihad. Dia, Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi Allah telah menyampaikan bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama Muslim, yaitu agama Islam, agama yang di dalamnya terjadi ajaran-ajaran yang lurus, yang terdapat ajaran-ajaran yang baik, yang lurus. Nanti kita akan bahas apa pelajaran-pelajaran yang baik di dalam Al-Quran itu. Sementara ini adalah baru proses keimanan yang terjadi pada diri seseorang yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ayatnya masih berlanjut Al-Hajj ayat 78. Maka laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, jadi kita telah diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan berpegang teguh kepada Allah.
semata-mata, ya, tidak musyrik, karena harus disadari bahwa Allah lah pelindung kita. Dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong bagi makhluknya semua. Lalu, pelajaran apakah yang kita dapati dari pengajian kali ini? Pelajaran yang kita dapat adalah berimanlah kepada Tuhanmu secara ikhlas, yaitu didahulukan dengan mempelajari tanda-tanda kebesaran Tuhanmu dengan mempergunakan akal sehat, dan kamu lakukan dengan penuh kesadaran. Ya, pelajarannya adalah kita harus beriman kepada Tuhan kita secara ikhlas, ya, dengan mempergunakan akal sehat dan kesadaran. Demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai pengajian ya. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.